Sukacita banget ya Om ya. Iya, Kita tetap Tante. bisa ibadah walaupun masih ibadah online ya. Iya. Kita nggak boleh kehilangan sukacita. Kita tetap sukacita memuji Tuhan sekalipun kita berada di rumah. Yes, betul. Kita akan menari buat Tuhan, memuji Tuhan, bersorak untuk Tuhan. Tapi kita berdoa dulu. Yuk, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Om, kita mau ajak adik-adik memuji Tuhan sambil olahraga Om. Iya dong Tante, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga. Terlebih untuk memuji Tuhan. Betul, haleluya. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya. Haleluya. Om Hendra suka jadi anak Tuhan gak? Suka dong Tante. Kenapa Om? Karena kalau kita menjadi anak Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal, yaitu di sorga bersama Tuhan. Yes, benar sekali Om. Amin, haleluya. Pasti adik-adik di rumah juga sukacita ya jadi Iya anak dong, Tuhan. Tante. Kita mau ekspresikan sukacita kita dengan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati injak bumi. Kedip mata. Kalau kau suka hati kedip mata, ting ting ting. Kalau kau suka hati kedip mata, ting ting ting. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati kedip mata. Sorak goreng. Kalau
kau suka hati Sorak-sore, sore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati sorak-sore, hore, hore. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, injak bumi, kedip mata, ting ting ting, sorak hore, hore. Haleluya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat, sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Kau Yesus Tuhan kami, Kau Yesus sahabat kami, Kau Yesus menjadi penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang menjadi Bapa kami. Terima kasih Tuhan, sampai Tuhan nanti kami tetap menyembah Engkau, sampai di sorga nanti kami tetap menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku tua
sampai di sorga nanti kami tetap menyembah Engkau. Kau menjadi Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus Tuhan dan sahabat kami. Engkau Yesus Raja kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami semua diberkati Tuhan. Masa depan kami sungguh indah di dalam Tuhan. Sampai Tuhan nanti kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap mengiringi Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Om Tante yang menyampaikannya. Kami boleh juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu siapkan hati kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Kita ada di ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus dan perempuan Samaria. Kita akan lihat di Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita kan tidak akan baca satu pasal ini, kita akan lihat beberapa ayat saja tentang cerita ini. Injil Yohanes pasal yang keempat, kita akan lihat lebih dulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ya, puji Tuhan. Nah, dalam satu peristiwa dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia harus kembali ke Galilea dan melintasi tanah Samaria. Nah, katakan Yesus berhenti di sebuah kota, yaitu kota Sikar. Ya. Nah, di sana Yesus duduk di pinggir sumur, ya, lalu berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Dan ketika Yesus meminta kepada wanita ini untuk berilah aku minum, ya, Yesus minta air kepada perempuan Samaria itu, maka dikatakan wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini menolak. "Masakan engkau minta daripadaku? Aku ini orang Samaria, sedangkan kau orang Yahudi." Ya, jadi pada waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak punya hubungan yang baik. Ya. Orang Samaria dianggap bukan bagian orang Yahudi. Mereka dianggap bangsa campuran. Ya. Orang-orang yang nggak layak untuk datang beribadah. Dianggap orang-orang berdosa di mata orang Yahudi. Ya, mereka dikucilkan, mereka dibuang. Mereka tidak dianggap saudara sendiri oleh orang-orang Yahudi, ya. Karena dianggap orang Samaria orang yang sudah campur baur dengan bangsa-bangsa lain. Ya.
Nah itu sebabnya dia menganggap, loh kok kamu minta air kepada orang Samaria, sedangkan kamu adalah orang Yahudi. Nah yang menarik adalah jawab Yesus. Perhatikan ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi rupanya Yesus memberikan satu pelajaran di sini. Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria ini bahwa kalau perempuan Samaria ini kenal, tahu siapa Yesus, justru wanita ini yang akan minta air kehidupan itu, air hidup itu. Yesus katakan, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 7 katakan bahwa air yang dimaksud adalah karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita penuh dengan kasih Allah, penuh dengan karunia Allah, meluap-luap kehidupan dari Roh Kudus. Roh hidup itu menghidupi kita. Jadi Yesus sedang menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar air di sumur tersebut. Jadi Yesus memulai percakapan dengan perempuan Samaria ini untuk memperkenalkan dirinya. Tuhan datang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria ini. Dan kita lanjutkan pembacaan kita, ayat yang ke-15, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat yang ke-26 ya, kita lihat sampai ayat 26, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26 dari Yohanes 4. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Perhatikan ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi ketika perempuan ini akhirnya menyadari kebutuhannya tentang air hidup itu, ya walaupun dia salah menganggap bahwa kalau dia minum air hidup itu maka dia nggak perlu lagi minum air biasa, ya. Tetapi di sini Yesus sudah mulai mengarahkan perempuan ini untuk percaya kepada dia. Yesus katakan, percayalah kepadaku. Bahkan tadi kita melihat bahwa Yesus menyatakan, akulah dia, akulah Mesias yang kalian nanti-nantikan. Akulah Mesias, akulah Kristus, juru selamat itu. Jadi di sini kita melihat Yesus datang memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria, menyatakan dia adalah Mesias. Artinya yang diurapi. Diurapi apa? Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi menyatakan tentang makna penyembahan. Penyembahan yang benar bukanlah di Yerusalem, bukanlah di gunung di Samaria, bukan di satu tempat, tapi katakan penyembah yang benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang benar yang dimaksud Yesus tidak dibatasi oleh tempat. Tidak di Yerusalem, tidak di Samaria, tetapi dimanapun orang percaya berada dapat menyembah Bapa. Katakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita melihat di sini perempuan Samaria ini mendapatkan firman yang luar biasa. Yesus memperkenalkan dirinya, akulah Mesias itu, akulah Kristus itu, aku punya hidup kekal bagimu. Akulah juru selamat. Dan aku mau mengajarkan kamu untuk menyembah dengan benar. Dan itu juga yang Yesus ajarkan kepada kita. Ketika perempuan Samaria ini akhirnya tahu bahwa Yesus adalah Mesias, dia akhirnya kembali ke kotanya, dia menceritakan kepada banyak orang
ya, bahwa yang dia jumpai di sumur itu adalah Mesias, juru selamat itu, maka banyak orang Samaria dari kota yang juga mendengar, yang menjadi percaya. Kalau kita lihat ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42, ya, sebagai ayat-ayat terakhir yang kita baca, Yunus 4 ayat 39 sampai 42, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi kita lihat bahwa perempuan Samaria ini yang bukan wanita yang benar gitu ya, bukan perempuan yang dianggap punya status yang tinggi di masyarakat di kotanya pada waktu itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu Yesus adalah Mesias, dia tidak berhenti untuk menceritakan kepada orang lain tentang siapa Yesus. Dia menceritakan kepada orang lain, itu Mesias, dia sudah datang, dia tahu apa saja yang aku perbuat. Jadi kiranya perjumpaan kita juga dengan Tuhan, dengan Yesus, bukan hanya berhenti kita menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, tetapi juga mendorong kita untuk menceritakan kepada orang lain. Banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupku. Jadi melalui kisah pada hari ini kita belajar bahwa Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang diurapi untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan dia benar-benar juru selamat dunia. Dan kita bersyukur, kita juga sebagai anak Tuhan, kita juga sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, dia yang menebus dosa kita, dia yang mati ganti kita, dia yang menyelamatkan kita. Dan bila ini juga terus jadi bagian dalam kehidupan kita, kita terus mengamini, kita terus percaya, kita terus setia mengikut Tuhan, karena dia satu-satunya juru selamat kita. Nah yang kedua, Tuhan mau sama seperti perempuan Samaria ini, ketika kita tahu dan menikmati kasih Tuhan, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah selamatkan kita, maka Tuhan mau kita juga menceritakan kepada orang lain siapa itu Yesus. Kita ceritakan kepada orang lain apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apa yang sudah kita alami dari Tuhan, apa yang kita sudah dengar dari Tuhan, kebaikannya, kasihnya, berkat-berkatnya, kesembuhannya. Dan saya percaya setiap kita, adik-adik di sekolah sudah banyak alami pertolongan Tuhan, di rumah banyak alami pertolongan Tuhan. Ketika kita sakit, ya orang tua berdoa, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah sembuhkan kita. Ada banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Tuhan Yesus menjagai keluarga kita, Tuhan menolong kita ketika kita belajar, dan lain sebagainya. Jadi mari teruslah percaya kepada Tuhan, dan jangan berhenti ceritakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang, dan dia mau menyelamatkan semua orang. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya Engkau juga mengasihi setiap kami, sama seperti Engkau mengasihi perempuan Samaria yang ada di pinggir sumur itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau memperkenalkan dirimu kepada perempuan Samaria itu, Engkau juga memperkenalkan dirimu kepada kami. Engkau menyatakan dirimu kepada kami sebagai Tuhan dan Mesias, Juru Selamat kami yang hidup. Biar kami terus percaya kepada Engkau, kami terus menikmati kebaikan dan kasih setiamu. Tidak hanya berhenti menikmati kebaikan dan keselamatannya daripada Engkau, tapi kamu menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada banyak orang, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terus tolong kami, jagai kami, anak-anak sekolah minggu yang ada, di tengah-tengah sekolah kami, di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin.